Halo Taurus, welcome back to my channel. Apa kabar Taurus semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kita reading lagi. Kali ini kita bertemakan tentang seseorang yang terjerat cinta kamu dan sulit untuk melepaskan kamu. Nah, seperti apa ceritanya? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Taurus, fokus ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Dia seseorang yang terjerat cinta kamu dan sulit untuk melepaskan kamu. Nah, kita akan cek energi dulu ya. Bisa saja di sini energi dia yang kebaca ataupun energi kamu yang kebaca ya. Kita akan ambil 3 energi di sini. Seseorang yang terjerat cinta bersama kamu dan sulit untuk melepaskan kamu. Oke. Taurus, di sini energi banyak orang ya, baca secara general, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu ya. Semoga ke depan nanti bisa kembali kebaca saat kita reading lagi. Oke, buat Taurus ya. Maaf. Taurus, di sini kita bercerita tentang seseorang yang begitu cinta mati sama kamu ataupun terjerat cinta kamu dan dia sulit untuk melepaskan kamu. Di sini kita ada bottom of the deck-nya, di sini ada book ya. Book ini menggambarkan adalah sebuah buku. Buku itu adalah sifatnya itu untuk belajar ataupun untuk ya menulis atau untuk mencurahkan segala sesuatunya di atas kertas gitu ya atau buku di sini. Jadi di sini bisa kita gambarkan bahwa ada pelajaran yang didapat dari hubungan kamu dengan dia, ataupun dia di sini merasakan bahwa kamulah seseorang yang tempat dia mungkin mempelajari semuanya. Apakah dia di sini merasakan bahwa itu kamu itu adalah seorang guru bagi dia, atau mungkin banyak pengalaman yang dia dapat dari kamu ya, atau mungkin, segala sesuatu yang dia rasakan saat ini adalah perubahan yang itu karena kamu gitu loh. Sejak dia mengenal kamu ataupun sejak dia, terkoneksi sama kamu, itu yang membuat begitu banyak perubahan dalam hidupnya dia. Jadi seakan-akan kamu itu adalah inspirasi bagi dia, atau kamu itu adalah seseorang yang banyak memberi pelajaran kepada dia. Bisa dikatakan, kamu itu ya orang yang bisa merubah dia gitu loh. Yang mungkin dulunya dia seseorang yang tidak ada arah tujuan, atau dia dulu seseorang yang mungkin, apa ya, broken ya, dari keluarga broken atau apalah gitu ya. Dan sehingga dia kenal kamu, di situ banyak hal yang dia dapat dari kamu. Di situlah makanya dia bisa dikatakan dia sangat mencintai kamu, sangat merasakan bahwa kamu itu adalah seseorang yang, begitu penting bagi dia ya. Nah itu gambaran dari book di sini, oke. Nah, untuk kartu pertama di sini ada host. Ini gambaran rumah ya. Rumah ini adalah tempat ternyaman bagi kita semua, siapapun itu. Jadi di sini ada energi di mana dia itu merasa nyaman terhadap kamu. Dia itu merasa bahwa kamu itu benar-benar membawa rasa nyaman, membawa rasa damai, membawa suatu apa ya, kebaikan buat dia. Jadi intinya kalau saat dia, punya masalah, saat dia punya, apa ya, kayak gitu, Eee, kayak dia punya masalah dalam hidup ataupun masalah dalam pekerjaannya dia, ataupun ada masalah sekecil pun dia selalu, menuju ke kamu ataupun datang ke kamu. Karena di situ dia merasa nyaman bahwa dengan kamu itu dia merasa bahwa ada kehidupan dengan kamu. Nah, itu yang dirasakan dia, ya. Dan di sini, di kartu berikutnya, di sini ada The Star. Dan di sini dia akan merasa bahwa, kamu itu adalah yang memberi penerangan kepada dia, bahwa kamu itulah seseorang yang mungkin, dia anggap, menjadi suatu gambaran, ya ini hidupnya dia, ini cahayanya dia, ya kamulah gitu. Jadi sehingga dia sulit untuk bisa melepaskan kamu, sulit untuk bisa lari dari kamu, sulit untuk berpisah dari kamu ya, seperti itu. Nah di sini ada apa ya, whip. Whip ini sih adalah cambuk. Cambuk ini adalah gambaran di mana bahwa ya
Bagaimana cambuk itu? Kalau saat kita dipukul, kan pukulnya sering-sering tuh, kayak berkali-kali gitu. Jadi di sini ada kondisi, eee, dia bisa mengalami suatu hal yang begitu menyakitkan, tapi dia terus-menerus merasakan apa itu. Ya mungkin di sini dia tidak bisa memiliki kamu, ya. Atau di sini energi itu bisa berbolak-balik ya, bisa saja ini vice versa, bisa saja ini energi kamu yang kebaca, ataupun energi dia. Bisa saja yang merasa sakit ini adalah kamu ataupun dia. Secara antara kamu dengan dia seperti tidak bisa bersatu. Karena apa? Ya bisa saja di sini ada perbedaan antara kamu dengan dia. Perbedaan umur, usia, apakah itu perbedaan keyakinan, apakah itu perbedaan kasta gitu ya, negara. Nah, banyak sekali. Jadi dia merasakan bahwa, "Aku itu tidak bisa memiliki kamu. Aku tidak bisa, apa ya, berkomitmen sama kamu." Karena ada satu faktor yang membuat kamu dengan dia itu, ya tidak bisa bersatu gitu loh. Itu yang jadi kendala di sini, itu yang membuat dia sakit di sini. Itu yang membuat dia merasa bahwa, "Ya, aku tidak bisa bersatu dengan kamu, aku tidak bisa merasakan hal yang begitu bahagia bersama kamu," gitu loh. Karena di sini dia menginginkan komitmen bersama kamu. Apakah itu di situ ada, apa ya, persetujuan yang dari keluarga kamu ataupun dari keluarga dia ya, yang mungkin tidak ada menyetujui hubungan kamu dengan dia. Tapi di sini dia begitu berasa nyaman terhadap kamu, ya. Tapi hubungan kamu dengan dia itu seperti tidak bisa disatukan karena ada penghalang. Apakah di sini ada penghalangnya kamu yang sudah menikah? Apakah dia yang sudah menikah ya? Akhirnya hubungan itu seperti ya hubungan yang terlarang gitu loh, ya. Mari kita coba lihat di kartu tarot ya. Nah, apa yang terbaca di sini? Bagi Taurus yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek dan dicek di kolom deskripsi. Kita selalu lampirkan beberapa readingan di sana. Kamu sesuaikan aja dengan case kamu ya. Kita akan shuffle kartunya dulu buat Taurus. Oke. Apa yang akan terbaca di sini? Oke. Oke. Sudah cukup ya kartunya. Di bottom kamu ya ada Ace of Pentacles. Kita akan lihat juga di sini energi kamu bagaimana dan energi dia juga bagaimana ya. Di sini aku lihat zodiaknya dulu ya. Zodiak yang dealing dengan kamu. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Oke. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada The Devil, ada Capricorn. Juga ada Gemini, ada The Lover di sana. Taurus, Virgo, Capri lagi ya. Oke, elemen air lagi di sini. Oke. Nah, itu zodiak yang dealing dengan kamu. Oke, itu ya zodiak yang dealing dengan kamu. Nah, jika tidak ada zodiak dia di sini, ya kalau ceritanya kamu masuk di sini, ya artinya bisa saja ini kartu buat kamu juga ya, resonate buat kamu. Nah, kita akan lihat di sini di bottomnya kamu ataupun dia, ya. Kita melihat ada Ace of Pentacles. Di sini kalau aku lihat sih ada masalah itu dari segi apa ya, dari segi keuangan atau dari segi finansial yang membuat hubungan kamu dengan itu kayak ya terpending lah gitu ya, atau mungkin seperti tidak bisa bersatu ya karena materi ataupun di sini ada status sosial antara kamu dengan dia. Itu yang membuat kamu dengan dia akhirnya tidak bisa bersatu. Walaupun di sana ada rasa nyaman, ada rasa cinta, ada rasa, eee bahagia ya, tapi ya bagaimanapun mungkin kamu ataupun dia di sini memilih untuk, tidak berkomitmen gitu loh, karena sesuatu faktor dari segi finansial mungkin kamu yang tidak mencukupi atau apa gitu ya.
Nah, kita lanjut di sini. Ada the lover, ada justice, ada sword ya. Nah, di sini ada cinta, the lover. The lover ini adalah sebuah cinta yang tumbuh antara kamu dengan dia. Tetapi di sini ada tiga perasaan, ada tiga cinta di sini. Ya, jadi bisa dikatakan ini dia ataupun kamu terhubung dengan seseorang yang sudah menikah ataupun sudah mempunyai pasangan. Sehingga ya itu yang tidak bisa membuat antara kamu dengan dia itu berkomitmen. Secara hubungan kamu dengan dia mungkin sudah intens sekali. Jadi selama ini kamu berharap ataupun dia situ berharap bahwa kapan sih kita akan, menghalalkan semuanya gitu ya. Kapan sih kamu akan menikahi aku? Kapan sih kamu akan berkomitmen gitu ya. Secara aku itu sudah nyaman sama kamu, aku itu sudah cinta sama kamu. Tetapi di sini ya, memang kamu sadar gitu loh ataupun dia di sini sadar, cinta antara kamu dengan itu cinta yang terlarang, cinta yang mungkin tidak bisa disatukan. Karena ya, salah satu dari kamu itu sudah memiliki pasangan. Nah, dan di situ kamu ataupun dia mungkin tidak bisa lepas gitu dari pasangan itu. Karena ya mungkin di situlah mungkin hidup kamu atau mungkin orang yang begitu kamu cintai dulu, tapi namanya rumah tangga ya pasti ada sesuatu yang akan menjadi energi, apa ya, energi negatif gitu ya, seperti itu. Jadi di sini sebenarnya, kamu ataupun dia minta suatu keputusan. Harus ada nih keputusan yang harus kita ambil gitu loh. Secara udah kamu ataupun dia mungkin sama-sama memperjuangkan hubungan itu agar tetap terjalin. Tetapi ya untuk berkomitmen itu yang mungkin tidak ada. Di situlah cinta kamu ataupun dia ya saling terjerat gitu loh. Tetapi ya sulit untuk berpisah, tetapi tidak bisa berkomitmen, tidak bisa disatukan gitu ya. Karena ada faktor yang begitu sangat sakral ya. Mungkin kamu yang sudah menikah ataupun dia yang sudah menikah, yang sehingga satu sama lain tidak bisa memiliki gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini apalagi yang terbaca di sini ada Queen of Pentacles, ada The Devil dan ada Three of Cup. Masih Three of Cup juga ya. Three of Cup itu sebenarnya sebagian dari kamu ya, ada pengen, ya kalau seperti ini aku sudah nyaman, tapi aku merasa ingin move on. Secara, eee, yang kalau aku lihat sih hubungan ini seperti tidak ada perkembangan. Hubungan ini ya stuck begini aja, tidak akan ada perubahan. Secara ya mungkin dia memiliki pasangan ataupun kamu di sini ya. Sehingga itulah, di sini rasanya pengen move on, aku pengen melupakan, tapi bagaimanapun kayaknya aku masih tergantung sama dia. Tergantung itu apa? Mungkin dari segi finansial. Mungkin selama ini dia ataupun kamu yang mensupport, dana ataupun finansial ya, cuan. Jadi itu yang membuat kamu merasa bahwa sulit untuk melepaskan dia. Karena kamu masih terikat, ketergantungan dari segi uang sama dia atau finansial ya. Nah, tapi di sini energi negatif itu selalu muncul, selalu muncul. Karena apa? Ya mungkin kamu sebagai orang ketiga ataupun kamu di sini sebagai pasangan dia gitu ya, yang membuat bahwa, wah ini harus benar-benar harus diselesaikan gitu loh. Secara ya mungkin tidak bisa nih seperti ini terus-menerus gitu ya. Kapan bisa akan selesainya, kapan aku akan bahagianya gitu ya. Seperti itu yang kamu rasakan ataupun dia rasakan di sini ya. Oke, dan di sini selanjutnya ada King of Pentacles, ada Two of Cup, dan ada King of Cup. Di sini ya, oke, Two of Cup, ada King of Cup. Perasaan yang benar-benar kuat ya antara kamu dengan dia. Emang ada komitmen sini antara kamu dengan dia, tapi komitmen itu seperti ya kayak diabaikan aja. Emang komitmen kamu dengan dia ya, ya udah kita tetap menjalin hubungan. Tapi ya mungkin untuk ke depan atau untuk berkomitmen sepertinya ya kita pending dulu. Nah, seperti itu. Bisa saja itu yang terjadi di sini ya. Secara ya mungkin hubungan ini, kayak tidak bisa leluasa untuk mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan unek-unek gitu ya, karena ada batasan-batasan antara kamu dengan dia. Batasan itu terjadi ya karena salah satu dari kamu itu memiliki pasangan atau mungkin perbedaan ya, itu. Sementara di sini dia atau kamu itu saling sangat mencintai ya. Nah, itu yang bikin kamu kayak jenuh ya, bingung, pusing gitu ya, apa sih yang harus aku lakukan, sementara aku itu terikat, beginilah, terikat itulah gitu ya, secara aku membutuhkan ini, membutuhkan itu, ya intinya sih dari segi finansial ya yang kuat sekali di sini. Tapi ya bagaimanapun kamu dengan dia seperti ya tidak bisa terpisahkan lagi. Ya sering on off sih, sering kadang pengen move on, tapi kadang kala balik lagi, kadang datang lagi ya. Itu yang membuat kamu merasa bahwa, kenapa ya seakan-akan kamu beranggapan ini ada chemistry antara aku dengan kamu.
Secara saat aku pengen move on, ya kamunya selalu datang, selalu hadir dalam mimpi aku ataupun dalam pikiran aku. Ya secara kita tahu, sama-sama tahu bahwa, eee, kita ya seperti ini gitu loh, tidak bisa bersatu, tapi bagaimanapun ya aku masih membutuhkan kamu, ya. Itulah seakan-akan cintanya itu terjerat sama kamu ataupun kamu terhadap dia ya, seperti itu. Oke. Nah, kita akan lanjut di sini akan lihatlah apalagi oh my god, kita akan lihat di sini ada pesan buat kamu, kartunya berantakan. Kita akan susun dulu ya. Oke. Kita akan lihat di sini buat, pesan buat kamu ya, buat Taurus, apa yang terbaca di sini. Oke, ini ada kartu pesan, bisa saja ini juga sebagai motivasi sama kamu atau pencerahan buat kamu ya. Semoga dengan begini kamu bisa menyadari bahwa ya, aku harus bangkit gitu ya, aku harus bisa merubah semuanya, seperti itu ya. Oke, kita akan coba dulu lihat di sini ya, pesan buat kamu itu apa aja. Kita shuffle kartunya dulu, kita ambil kartu terbang aja ya. Karena di sini kartunya berantakan. Oke. Oke. Kita ambil yang di bottom dulu ya. Di sini ada, jika dia tidak memiliki rasa yang sama denganmu, lupakanlah dia. Jika tidak bisa, tetap ingat dia. Hanya saja ingat dia sebagai orang yang tidak memiliki rasa denganmu. Nah, ini bisa dikatakan bisa juga sebagai pencerahan sih buat kamu, sebagai motivasi juga buat kamu di mana saat dia tidak bisa dimiliki, ya udahlah, anggap aja dia itu seseorang yang dulu pernah dekat dengan kamu, tapi dia tidak pernah merasa ada rasa terhadap kamu. Ya dengan begitu kamu harus bisa meninggalkan dia. Ya itu. Itu jika kamu ingin melupakan dia sih ya. Tapi kalau tidak ya itu semua tergantung kepada kamu. Kamu yang menjalani hubungan itu. Kamu yang merasakan kebahagiaan itu ya. Seperti itu. Oke, Taurus apalagi di sini kita akan susun kartunya dulu ya. Nah, fokus pada 4 ini. Persepsi kita, apa yang kita pikirkan ini dalam kendali kita. Ya benar, emosi kita, apa yang kita rasakan ini dalam kendali kita. Jadi persepsi kita harus bisa melihat nih, wah ini hubungan kayaknya nggak bakalan bisa berkomitmen, ya udahlah gitu ya. Persepsi kita artinya dia bukan yang terbaik buat aku, pasti akan ada yang terbaik nih buat aku. Nah itu ya. Nah kedua, emosi kita, apa yang kita rasakan ini dalam kendali kita. Jadi emosi kita itu ya kita yang mengendalikan, kita yang mengontrol semuanya. Ya, seperti itu. Yang ketiga, ucapan kita. Apa yang kita katakan ini dalam kendali kita. Jadi ucapkanlah hal-hal yang baik-baik gitu ya. Dan tindakan kita, apa yang kita lakukan ini dalam kendali kita. Jadi tindakan kita itu perlu benar-benar kamu pikirkan. Ya, apa yang perlu kamu lakukan, apa yang perlu kamu putuskan, apa yang perlu kamu kerjakan. Nah, itu semua harus sesuai dengan kendali kamu ataupun dalam pikiran kamu ya. Oke. Selanjutnya, penderitaan adalah bagian dari kehidupan, jadi tenang aja, ya. Semua itu akan merasakan penderitaan, kesedihan, kekecewaan, ya, pengkhianatan itu pasti selalu ada. Kadangkala porsi kita itu berbeda-beda. Cara kita melihat, masalah itu sebenarnya berbeda-beda ya. Jadi sebaiknya ya kamu saat kamu mengalami masalah, ya udah kamu lihat ke depan bahwa kamu rasakan bahwa ini adalah proses hidup kamu, ya, gitu. Agar menuju kebaikan gitu ya. Oke, apalagi di sini yang akan terbaca? Untuk semua laki-laki yang bilang bahwa kamu nggak sukses ketika kamu belum punya mobil atau 100 juta di umur 25, kamu sukses kok, lingkungan kamu yang jelek. Jadi sebenarnya lingkungan itu sangat mempengaruhi ya. Jadi harus bisa kamu mengontrol hidup di sebuah lingkungan yang mungkin banyak banyak tantangan dan rintangannya gitu ya. Semoga kamu bisa, menyikapi hal-hal apa yang terlihat di sekitar kamu, oke. Nah di sini bagi mahasiswa ada banyak masalah untuk lulus kuliah. Kita mati-matian buat lulus agar terbebas dari masalah. Lalu apakah ketika kita lulus masalah selesai? Tentu tidak. Setelah lulus mungkin kita dapat masalah lagi, bagaimana kita dapat kerja? Nah itu ya, itu yang akan terlihat. Jadi di sini, eee, sebenarnya masalah itu selalu tetap ada. Jadi bagaimana caranya kamu menyikapi, bagaimana caranya kamu melanjutkan hidup ini, karena hidup ini terus berjalan, tidak bisa stuck. Saat kamu stuck, kamu tidak akan memperoleh apa-apa, ya. Jadi intinya teruslah berjalan, teruslah berjuang, karena masalah itu akan selalu ada. Jadi ya
semoga kamu akan bisa, menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam hidup kamu ya. Dah, jangan stres, kamu kuat. Iya, apapun yang menjadi masalah buat kamu, di mana kamu mungkin tidak bisa memiliki dia atau mungkin cinta kamu di sini tidak terbalaskan gitu ya. Ya, kamu jangan stres. Anggap itu adalah sebuah proses hidup kamu. Di mana dengan begitu kamu akan bisa mengerti, akan bisa berusaha, akan bisa berhati-hati mencari seseorang yang mungkin akan hidup bersama kamu nantinya. Oke. Oke, buat Taurus mungkin itu dulu, sampai ketemu lagi. Semoga bisa bermanfaat buat kamu ya. Dadah.